Visualisasi yang sudah teman-teman siapkan dari awal tadi di pengantar sebelum kita memulai perayaan Ekaristi ini, kemudian disambung dengan setelah bacaan Injil ini, kita melihat bagaimana perjalanan 3 orang ini mencari emas gitu ya. Atau bisa kita katakan mereka mencari makna. Visualisasi ini juga sangat relate dengan perjuangan kita sebagai anak muda. Perjuangan anak muda ini seringkali kita bayangkan sebagai perjalanan yang masih jauh, masih panjang. Mungkin berbeda dengan kakek nenek kita yang mungkin tinggal sebentar lagi. Tetapi kita ini perjalanannya masih panjang, penuh rintangan, penuh tantangan. Dan dalam mencari makna, dalam mencari sesuatu yang kita anggap berharga ini, selalu dan pasti kita akan menemui yang namanya rintangan atau bahkan kegagalan. Proses jatuhnya ketiga tokoh ini tadi dalam sangkar merupakan tantangan. Dan proses di mana mereka bertiga itu diinterogasi tadi, itu adalah pemurnian. Kadang-kadang kita juga mengalami hal yang sama gitu ya. Dalam perjalanan hidup kita, ketika kita mau memulai sesuatu yang baru atau kita baru terlibat pada sesuatu yang baru, interogasi atau nada-nada sumbang, nada-nada negatif selalu menyertai kita juga gitu ya. Cuma gitu doang. Saya juga pernah. Atau mungkin bahkan dari orang-orang dekat kita, sahabat ataupun mungkin orang tua mengatakan, kamu masih muda, gitu doang. Kadang-kadang yang seperti ini yang menjatuhkan kita. Tetapi interogasi, kata-kata negatif itu merupakan tantangan kita. Apakah kita sungguh memiliki kehendak dan tekad untuk mau berjalan mencari makna itu tadi. Dalam visualisasi ini mereka mencari 3 telur emas itu tadi. Saya sangat mengapresiasi visualisasi ini ya. Saya tidak tahu apakah panitia juga membaca Injil hari ini lalu kemudian menginterpretasikan ke dalam film. Kalau iya berarti luar biasa, kalaupun tidak berarti itu adalah karya Roh Kudus. Artinya 3 orang ini pun menggambarkan bagaimana mereka berjalan bersama. Berjalan bersama melakukan perjalanan seperti bacaan Injil pada hari ini tentang 2 murid Emmaus yang melakukan perjalanan dan akhirnya berjumpa dengan Yesus. Hanya melalui perjalanan mereka dapat berjumpa dengan Yesus. Bayangkan kalau mereka mager gitu ya. Apakah mereka bisa ketemu dengan Yesus? Apakah mereka akan dijumpai oleh Yesus gitu ya? Dalam Injil hari ini dikatakan ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Perjalanan gitu ya. Dari Injil hari ini dan visualisasi pada hari ini yang sudah disampaikan oleh teman-teman panitia, kita simpulkan bahwa perjalanan gitu ya. Perjalanan menjadi sesuatu kunci bagi kita. Dan akhir-akhir ini kata perjalanan menjadi hits gitu ya. Oleh karena Tulus gitu ya. Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Maksudnya kamu Yesus yang ada di dalam lukisan itu. Dia menjumpai kita gitu ya. Syaratnya hanya satu, melakukan perjalanan. Tuhan itu ditemukan dalam perjalanan. Dan lebih daripada itu, semua gereja pada hari ini, pada tahun ini diajak untuk berjalan bersama dalam sinode, sin dan hodos, yang berarti juga berjalan bersama. Maka teman-teman, untuk bertemu Tuhan, Anda perlu mengambil langkah untuk melakukan perjalanan yang bermakna. Mengambil kata-kata Paus, jangan jadikan diri teman-teman seperti kendaraan yang terparkir terbengkalai. Ambillah resiko
meskipun kalian akan melakukan kesalahan dan menemukan tantangan dan rintangan. Ambillah resiko sekalipun kalian melakukan kesalahan. Ada ungkapan lain yang bagi saya sangat menarik dan ini menjadi refleksi saya selama ini. Ungkapan dalam bahasa Latin artinya solvitur ambulando. Solvitur ambulando. Suatu permasalahan akan terselesaikan sambil berjalan. Kadang kita hanya perlu memulai dan mulai melihat permasalahan dengan berada di tengah-tengah permasalahan itu. Dan saya yakin pemecahan akan muncul ketika kita mulai mengambil inisiatif untuk terlibat. Visualisasi ini yang sudah disampaikan oleh teman-teman panitia tadi sangat menggambarkan ini. Mereka mau berjalan, di tengah jalan menemui rintangan, dan pemecahan akan datang ketika kita tetap melakukan perjalanan dan Tuhan sendiri akan menyertai kita. Dan begitu juga seperti halnya dua murid Emmaus. Dan dalam perjalanan itulah kita dijumpai, disertai dan ditemani. Dua murid Emmaus akhirnya kembali lagi untuk mewartakan setelah dalam perjalanan dijumpai oleh Kristus dalam suasana yang suntuk. Maka marilah kita semua, kita lanjutkan perjalanan kita dengan penuh harapan bersama Kristus yang hidup, dengan berani terlibat dan tentunya jangan lupa hati-hati di jalan.